Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Tunas Harapan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Tunas Harapan, segenap Dewan Guru, Bapak maupun Ibu yang saya hormati, generasi muda-mudi, siswa-siswi, calon-calon menteri, amin, calon-calon bupati, calon-calon polisi, calon-calon kiai, calon-calon bunyai, calon-calon mati. Yang saya banggakan, how are you? Selamat pagi siswa, apa kabar? Baik. Selamat pagi siswa, apa kabar? Good morning. Apa Bambar? Good morning, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi siswa, selamat pagi siswi, selamat pagi semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita setiap waktu, setiap saat. Tidak pernah kita lepas dari nikmat Allah, betul tidak? Sejak kita lahir sampai saat ini belum pernah Allah hentikan nafas kita 10 menit saja. Kita tidur, nafas masuk keluar, nafas masuk keluar. Ini nikmat yang sangat besar, sehingga Allah jelaskan dan nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Di negara sana, Cina, itu ada mendirikan satu klinik, adik-adik. Klinik kalau di tempat kita kan ngurusi orang melahirkan, orang sakit perut, sakit gigi ya. Tapi di Cina itu mendirikan klinik bukan ngurusi orang sakit, tapi ngurusi orang botak-botak. Jadi kalau ada profesor itu mikir sampai pening kepala, itu rambutnya rontok jadi botak, dibawa ke klinik itu bisa ditanami rambut lagi dan bisa tumbuh. Itu satu rambut biayanya 25.000 satu rambut. Kita orang Indonesia ini rambutnya kurang lebih 100.000 rambut. Berarti kita lahir dari perut ibu sudah punya modal 100.000 kali 25.000 sama dengan 2,5 miliar. Kita lahir sudah diberi modal oleh Allah 2,5 miliar, baru urusan rambut kepala, belum alis. Alis berapa jutanya?
Belum kumis, maka alis nggak boleh dikerok ya. Kalau kumis boleh, kalau alis nggak boleh. Kata Nabi nggak boleh ngerok alis. Belum jenggot. Nah, apalagi yang jenggotnya ini kayak saya, tampanian kan. Ini juga supaya dipelihara, kata Nabi kan begitu. Pelihara jenggotmu, potong kumismu kan ini. Ini sudah berapa miliar lagi ini? Belum rambut sini ya kan? Nah, belum rambut-rambut yang lain. Ini baru urusan rambut sudah miliaran. Belum lagi mata kita. Di mata kita ini ada 140 juta lensa canggih-canggih sekali. Belum telinga, hidung, mulut, gigi. Gigi, berapa hebatnya gigi ini kan? Jantung, ginjal, semua organ di tubuh kita begitu mahalnya. Itu pun baru nikmat jasmani. Padahal ada yang akan kita bawa sampai mati, yaitu nikmat rohani. Jasmani berapa lama lah, paling hancur masuk kubur selesai. Tapi rohani ini kekal abadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau jasmani busuk, maka kata teman saya yang ada di Jakarta, namanya Roma Irama. Beliau mengatakan, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Musik. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini lupa itu. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Jasmani. Rohani ini yang akan kekal abadi, membawa kebahagiaan kita buat selama-lamanya. Maka syukur alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kita ini jauh dari zaman Nabi, tapi ada iman di hati, keyakinan kepada Allah, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pilihan saja. Anak Nabi aja ada yang nggak dikasih hidayah oleh Allah, ya kan? Kan'an anak Nabi Nuh. Ini Nabi bapaknya itu dakwah selama 950 tahun, kesana kemari ngajak, tapi anaknya sendiri tidak mau iman kepadanya. Sehingga ketika banjir bandang datang, semua masuk kapal. Kan'an ini dipanggil oleh ayahnya, ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Engger anakku Kan'an, siko nak siko Rene ayo sama ayah naik kapal Kan'an, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Tapi Kan'an, no way ayah, tidak ayah, saya akan naik ke atas gunung sana sehingga banjir ini tidak akan mengenai saya. Maka akhirnya banjirnya naik, mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min. Loh, ini anak Nabi, kita keponakan Nabi bukan? Ya kan? Cuman kita cucu Nabi Adam saja, ya kan? Tapi kita diberi oleh Allah hidayah ini sungguh sangat mahal, maka kita syukur alhamdulillah. Hadirin yang saya muliakan, salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada idola kita, pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang saya muliakan, pagi ini kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj, satu peristiwa istimewa di mana manusia hidup dalam 3 dimensi waktu saja, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Betul tidak? Masa lalu adalah kenangan, kalau bahasa kalian nostalgia, ya kan?
Kalau masa sekarang adalah kenyataan dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, hayalan atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu, menentukan sikap pada hari ini dan merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Betul kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini mithla amsihi, sama dengan kemarin, dia adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun, dia adalah orang yang celaka. Maka dalam konteksnya dengan itulah, pada pertemuan ini kita akan membicarakan peristiwa Isra Mi'raj. Satu peristiwa masa lalu yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup pada saat ini. Tapi enggak cerita karena sudah tiap tahun tahu ya Isra Mi'raj itu bagaimana. Sebenarnya ada apa sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya sendiri menghadap Allah? Kalau urusan yang lain Allah cukup lewat malaikat Jibril turun kepada Nabi. Tapi istimewa, satu kewajiban yang sangat istimewa adalah sholat 5 waktu. Allah panggil sendiri hambanya menghadap, diberi kewajiban sholat 5 waktu. Maka inilah pentingnya sholat, karena peristiwanya tidak biasa-biasa tapi istimewa. Maka baginda Nabi SAW bersabda, "Innama mawdi'us sholati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad." Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama itu laksana kedudukan kepala pada badan. Kepala nggak punya badan, bayangkan hidup apa mati? Kalau ada orang kuburan, tuh di situ, kakinya buntung, oh masih ditolong, ayo kasihan ya Allah, kasih minum, ini pasti hidup, masih hidup ini, kakinya buntung namanya. Ada yang nggak punya tangan, masih ditolong, masuk kasih minum. Tapi kalau ada malam-malam, tengah malam jam 12, tiba-tiba ada orang ketok pintu. Siapa? Siapa itu Bune? Siapa ya Pak? Akhirnya dibuka pintu. Oh, ternyata badan tanpa kepala. Dipersilahkan masuk nggak? Di sini ditulis ini, tulisannya bagus. Jangan takut Mbak, aku ini manusia biasa. Percaya apa tidak? Percaya nggak? Percaya. Orang waras. Ada manusia kok nggak punya kepala, tapi ada tulisannya manusia, tetap tidak percaya. Tidak mungkin manusia hidup nggak punya kepala. Kalau nggak punya kepala masih hidup, itu pasti sundel bolong, lewe kantong, kuntilanak, gendruwo, toyol, dan keluarganya. Ini pasti nggak mungkin. Begitulah perumpamaan yang disampaikan baginda Nabi, bahwa sholat dalam agama itu laksana kepala pada badan. Muslim tidak sholat itu mati hatinya. Nanti di hadapan Allah, ya Allah, saya Muslim kok ya Allah, umat Nabi Muhammad ya Rasul, ya Allah. Allah tengok nggak punya kepala. Tidak mungkin. Kalau Muslim ciri-cirinya kayak gini, nanti minta syafaat kepada Rasulullah. Isfa'lana ya Rasul, saya umatmu ya Rasulullah. Enggak, maaf ya, saya mau memberi syafaat yang lain. Saya umatmu ya Rasulullah. Umat saya nggak ada potongannya kayak gitu. Rasul sibuk dengan yang lain. Maka bagaimana? Sholat kita laksanakan ya, insya Allah 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Sholat 5 menit itu sehari semalam 5 waktu. Ini luar biasa keistimewaannya. Kemudian baginda Nabi juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat pada diri seorang hamba adalah urusan sholat. In sholuhat sholuha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali.
Kalau sholatnya bagus, amal yang lainnya ikut bagus. Sholatnya jelek, amal yang lainnya ikut jadi jelek, Mbak. Jadi sodakoh, saya kan sodakoh, Pak. Sholat enggak? Enggak, sholat. Khawatir nanti sodakohnya hilang. Karena sholat itu penentu amal. Penentu ini loh. Kalau kalian ada pengumuman dari Pak Wandol, dari kepala sekolah, pengumuman kepada seluruh siswa-siswi SMK Tunas Harapan, besok pada hari Sabtu akan diadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagi semua siswa dan siswi supaya mempersiapkan diri. Wah, ini siswa ini ada yang siap-siap beli baju baru, minyak wanginya baru, jamnya pinjem-pinjem, pecinya baru, sandalnya baru, cincinnya hutang-hutang, demi biar pas acara itu nampak keren. Bajunya disetrika 2 hari 2 malam. Akhirnya berangkat. Udah macak keren, peci, kacamata, cincin, jam, baju, sandal, tapi lupa nggak pakai celana. Nggak pakai celana. Ini turun motor, kira-kira ada yang memperhatikan nggak itu baju yang disetrika 2 hari 2 malam? Ada yang muji nggak? Jamnya bagus, ada nggak? Nggak ada, nggak fokus, mau lihat jam nggak fokus. Yang jadi pusat perhatiannya nggak pakai celana itu loh, pulang-pulang ini. Inilah hadirin sekalian, sholat dalam agama itu macam tuh, ya. Sholat dalam agama ini dia pamer-pamer, ya Allah sedekah saya banyak, ya Allah. Ya Allah puasa saya rajin, ya Allah. Ya Allah saya dengan tetangga baik, ya Allah. Saya nggak pernah nyuri, ya Allah. Sholat apa tidak? Kalau sholatnya enggak, loh ini malah nggak sempat Allah nengok-nengok yang lain-lain itu. Yang fokus, yang jadi pusat perhatiannya adalah celana. Betul tidak? Maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu saja sehari. Ini keuntungannya luar biasa loh, sholat 5 waktu saja. Dan ini yang dikatakan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya bagaimana? Maksudnya bagaimana sifat di dalam sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Maksud dan tujuan sholat itu. Jadi ya juga tidak cuma sholat Allahu Akbar habis sholat nyolong, enggak. Allahu Akbar habis sholat nipu, tidak. Tapi sholat yang membawa sifat di dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam sholat takbir, di luar sholat bagaimana membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat tutup aurat, di luar sholat bagaimana tutup aurat. Cuman ada 2 saja ini Allah mempersilahkan kita manusia. Cuman ada 2 jalan. Satu jalan kanan, yang satu jalan kiri. Pilih dengan akalnya. Manusia ini beda dengan binatang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih binatang ini nafsunya ada, keinginannya ada, tapi nggak dikasih akal. Cuman insting saja kalau binatang, ya kan? Makanya binatang kecil-kecil saja yang bisa itu. Binatang itu paling marah, itu iya. Tapi kalau yang lain-lain nggak bisa. Dipuji, kebo itu dipuji, Bu kamu itu gagah kali Bu. Kebo biasa saja nggak tahu. Tapi kalau kebo disodok, marah, bisa ngamuk dia. Insting dia kan. Ini manusia beda, manusia bukan insting tapi akal. Akal inilah bagaimana supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dengan riset dan penelitiannya. Betul tidak? Ini akal manusia. Setelah diberi akal, manusia kemudian diturunkan oleh Allah para nabi untuk mengenalkan siapa yang menciptakan kita. Akalnya berjalan ini. Kok kita ada? Aku nggak pernah pesan kok. Tapi kok saya hidup ya? Siapa yang mengendaki kehidupan? Mengendaki kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya ya, saya hidup nggak pernah pesen, tapi kok dijadikan manusia normal. Alangkah nikmatnya saya. Kan begitu. Ini Allah mengenalkan manusia kepada Allah biar tahu, maka diturunkan para rasul, para nabi. Sebab kan Nabi Ibrahim pernah sedih sekali.
nengok kanan kiri kok nggak pada kenal sama Allah. Padahal Allah ini kan yang menciptakan, Allah yang memelihara, kok nggak kenal. Sedih Nabi Ibrahim ini. Maka kayak ibaratnya ini, ada Pak Presiden datang ke Tunas Harapan ke Rimbo Bujang sama pengawalnya. Ternyata orang Rimbo Bujang nggak ada yang kenal Presiden. Ketika lewat cuma, Pak, mau deres ya Pak? Presiden kok takoni mau deres? Ini pengawalnya sedih sekali. Gimana ini sini? Ngarit Pak. Sama Presiden ditanya ngarit. Ini Nabi Ibrahim sedih, maka kemudian dibuka oleh Allah untuk menghibur Nabi Ibrahim. Ternyata di samping manusia di alam malakut sana, malaikat miliaran triliunan sedang bersujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ini tinggal milih saja mau jalan kanan atau jalan kiri. Kalau jalan kanan, khalidina fiha abada, nanti setelah kematian kekal selama-lamanya, nggak ada selesainya dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau yang jalan kiri mengikuti nafsunya, ya silakan kayak binatang tuh, kekal selama-lamanya. Tinggal manusia ini binatang nggak bisa, maka binatang paling-paling kan bisa marah, senyum aja nggak bisa kan, nangis nggak ada. Tapi manusia lebih tinggi, maka manusia ini nggak usah diajari, nggak ada itu jurusan akademi pertangisan, nggak ada tuh. Ada bengi persenyuman. Nggak usah diajari, manusia bisa senyum sendiri ya, gitu. Tapi yang membedakan manusia akalnya, akal ini bisa berpikir, sehingga keinginan nafsunya, saya pengen gadis itu mau saya deketi, tapi akalnya mikir itu bukan istrimu. Islam mengajarkan kalau sudah diijab kabul baru sah. Maka akalnya mikir, oh berarti haram itu nggak boleh, berarti nafsu walaupun kamu kepingin diempet dulu ya. Nah ini nanti akhirnya akalnya berjalan. Tapi kalau akalnya kalah, wes mbok bojone sapa saduk saja ini. Nah ini akal manusia, nafsu itu keinginan, akal itu dimasuki ilmu, sehingga akalnya bisa tahu ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Betul tidak? Sehingga generasi-generasi muda yang melewati jalan kanan, dia adalah generasi-generasi yang akan membawa masa depan bangsa ini kepada masa depan bangsa yang cemerlang. Tapi sebaliknya generasi ini sangat penting dalam Islam. Sampai Nabi katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwa pemuda ini adalah tulang punggung agama dan bangsa. Ini maka pemuda ini. Dan siapa pemuda yang baik? Laisal fata man qala hada abi, walakinnal fata man qala ha anada. Pemuda yang baik itu bukan yang bisa ngomong, itu bapak saya, ini pak de saya, dia pejabat tinggi, ini kakak saya hebat, ini ponakan saya hebat. Itu bukan pemuda, bukan pemuda keren. Pemuda keren adalah qala ha anada, ini saya, ini prestasi saya, ini jalan saya, itu perusahaan saya, ini amalan saya. Ini pemuda yang benar. Maka sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan khusus pemuda ini, nanti di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Siapa yang dijamin oleh Allah? Yaitu rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu pemuda atau pemudi yang diajak bermaksiat oleh lawan jenisnya, yang padahal dirayu oleh mas-mas yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, damang sobit, yang punya status sosial tinggi, anak bupati misalnya kan, mobilnya bagus. Ini gadis-gadis dicantik,
Ayo dong pegang-pegangan tangan. Pegangan tangan. Jangan lah mas, malu. Bahkan nggak ada guru. Iya mas, tapi nggak enak, jangan mas. Kan nggak ada pak kepala sekolah. Iya, tapi nggak enak mas. Nggak ada ketua yayasan. Iya memang nggak ada mas, jangan lah mas. Ayolah Dik, mana tanganmu? Maka puncaknya adalah mas, walaupun tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah, tidak ada yayasan, tapi sesungguhnya Allah melihat kita mas. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah mas. Jangan begitu mas, jangan. Alah, mahal kali mah. Memang mahal kok saya. Wanita itu mutiara di bawah lautan, ngambilnya saja susah. Bukan ebre-ebre diobral-obral. Itu mah murahan. Betul tidak? Roti bakwan itu dijual di pinggir jalan, goreng, nggak ada tutupnya. Kalau nggak ditutup, itu lalat lewat, icip, ya kan? Makan, lalat datang. Ini berapa mbak? 1.000, ya 1.000. Paling 1.000 harganya. Tapi kalau roti yang dibungkus dikemas tulisan roti Owena, jualnya supermarket tuh mbak. Di supermarket itu nanti yang datang juga bukan orang yang pulang dari deres, bukan, tapi orang pakai sepatu mengkilat, ya kan, bajunya setrikonan, udah ada tulisannya harga 10.000. Langsung mau ini kenapa? Karena tertutup. Wanita muslimah kan tertutup, ya kan? Sebab ketika Isra Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan di sebelah kirinya kok ada wanita yang rambutnya digantung dengan bara api mendidih kepalanya. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ya wahai Rasulullah, ada apa? Itu siapa Jibril? Kok ada wanita kepalanya digantung dengan bara api? Jibril, kasihan sekali. Oh itu ya Rasul, itu adalah umatmu dari para wanita yang tiap hari dia buka auratnya, dia buka rambutnya, satu rambut satu dosa. Setiap orang laki-laki nengok 100.000 rambut, 100.000 dosa. Masya Allah. Ini jadi wanita harus jual mahal. Islam itu mengajarkan syariat yang fitrah. Secara fitrah itu pasti, kalau kita ikut aturan Allah pasti bahagia, pasti benar, nggak diragukan lagi. Islam itu membolehkan kok. Jangan dikira Islam itu kolot, masa laki-laki wanita nggak boleh, cuman pegang-pegang saja. Bapak ibu sekalian, boleh. Islam memperbolehkan, silakan hubungan bebas laki-laki perempuan, tapi lewat satu aturan. Karena segala sesuatu kalau nggak diatur hasilnya kacau, betul tidak? Sekolahan kok nggak ada aturan pasti kacau, bolos terus tiap hari. Muridnya malah jadi guru, gurunya jadi murid. Nah ini nggak ada aturan. Negara nggak ada aturan, kacau. Begitu juga Allah jadikan laki-laki, Allah jadikan perempuan, diatur. Kalau nggak diatur pasti kacau. Tiap hari pelentang-pelentungan kan gitu. Ini diatur oleh satu aturan, yaitu nikah. Islam mengatur itu. Jadi semuanya boleh nikah karena itu fitrah, laki-laki perempuan itu pasti pengen kan begitu. Maka Islam mengatur nikah dulu. Ini aturan yang sesuai fitrah manusia. Manusia kok nggak boleh nikah rontok jenggot, ya kan? Kalau misalnya ada aturan khusus ustadz, khusus kiai tidak boleh nikah, wah bisa rontok jenggot saya ini. Saya mundur saja dari jadi ustadz karena nggak sesuai fitrah manusia kok nggak boleh nikah, itu bahaya. Maka Islam mengatur sedemikian rupa supaya silakan apa jenengane kowe ya,
Silakan hubungan laki-laki dan perempuan, tapi lewat satu aturan Allah, yaitu nikah. Kalau sudah nikah bebas sebebas-bebasnya. Maka tadi saya sampaikan, satu pemuda yang hebat, seorang laki-laki atau perempuan yang diajak oleh wanita yang cantik dan punya status sosial tinggi, tapi dia katakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah, nggak mau, nggak diobral-obral, jambu saja. Jambu itu Mbak, kalau sampean lihat kok nggak ditutup plastik ya kan, itu pasti datang kampret, cekluk, kampret tahu ya? Nah, kampret, lowo itu bosong, kalong, dus, akhirnya bolong. Kalau sudah bolong jambu itu ditawarkan dijualan, laku nggak kira-kira? Nah, bekas kampret dijual kan nggak mau. Tapi kalau dibrongkos pakai bungkus yang bagus, nanti dijual masih utuh. Mas silakan. Oh iya ya Mbak. Ini namanya wanita muslimah, harus dibungkus, harus jual mahal, nggak boleh sembarangan. Ini generasi muda yang tangguh dan bijaksana adalah generasi muda yang mampu menghadapi, mensikapi dan mengantisipasi problematika umat yang makin canggih dan kompleks. Modalnya apa? 1, iman, 2, ilmu. Nggak punya ilmu, otak nggak, akal nggak diisi ilmu, bagaimana bisa membedakan benar dan salah? Maka otaknya harus diisi untuk mengendalikan keinginan atau nafsu ini, diisi ilmu. Oh ini benar salah. Kalau nggak punya ilmu ini, niatnya baik tapi bisa jadi salah paham, betul tidak? Ada ini seorang pemuda di daerah Papua pedalaman sana, itu hidup, dia punya anjingnya sakit. Jadi ketika anjingnya sakit, dia anak Papua, nggak tahu bahasa Jawa kan, nggak bahasa Indonesianya, tahunya Indonesia. Anjingnya sakit, jadi ketika sakit, wah bingung dia. Akhirnya datang ke Mbah Dukun. Mbah Dukunnya orang Jawa. Mbah, ada apa? Tolong Mbah, anjing saya sakit. Walah, anjing kok ngundang saya? Tolonglah Mbah, biar sembuh. Oh ya, aku kesana nanti. Akhirnya Mbah Dukun ke rumahnya. Mana anjingnya? Ini Mbah. Akhirnya anjingnya memang sedang sakit mungkin. Akhirnya dikasih bacaan mantra. Nah ini direkam sama anak ini, direkam. Mbah Dukunnya ngomong, suasu. Wene arak waras, sone arak modar-modaro. Akhirnya udah nanti sembuh ini. Oh ya Mbah, makasih Mbah. Udah, Mbah Dukunnya pulang. 2 hari anjingnya sembuh. Wah, hebat. 3 harinya istri Mbah Dukun lewat depan rumahnya anak tadi. Mbah mau kemana? Ini mau beli gula. Gimana anjingnya, sudah sehat? Udah Mbah. Udah. Mbah mana Mbah Kakung? Mbahnya itu malah sekarang demam. Oh demam. Oh iya, saya sudah hafal mantranya. Akhirnya direkam udah hafal. Mbah gimana Mbah? Wah aku malah demam, anjingmu sudah sehat. Sudah Mbah. Ya tenang aja Mbah. Sini Mbah, kepalanya mana Mbah? Dibasahkan mantra. Suasu kue darah modar. Hei, kamu itu ngapa? Nah ini niatnya baik tapi kurang ilmu, betul tidak? Bahasanya nggak tahu bahasa Jawa, jadi Mbah Dukun diasu-asuke. Ini namanya orang punya iman nggak punya ilmu. Orang punya iman nggak punya ilmu itu laksana orang yang lumpuh. Ada iman nggak ada ilmu, lumpuh itu bagaimana? Ada seluruh siswa-siswi Tunas Harapan besok supaya segera saat ini juga ke pasar Uni 2, satu orang akan mendapatkan uang 20 juta rupiah. Wah, ini lari semua. Tapi ada yang lumpuh. Misalnya ini ya, insya Allah nggak ada, tapi ada yang lumpuh. Oh, 20 juta, iya.
Aku tahu jalan ini dua tahu, tapi bisa jalan apa enggak? Enggak bisa ini. Punya iman tapi tidak punya ilmu tapi enggak punya iman ini. Tahu jalannya ke sana, enggak kesasar kalau dia seandainya sehat, tapi karena lumpuh enggak bisa jalan. Nah, orang yang punya iman tapi tidak punya ilmu itu laksana orang buta. Orang buta yaitu ikut yang satu buta. Dia langsung jalan aja, ada pengumuman itu 20 juta, oh keren. Langsung dia jalan situ. Terus malah belok ke kiri sampai ke Simpang Lopon. Enggak mau tanya, langsung belok kanan ke Tebu. Sampai Tebu belok kiri lagi sampai ke Jambi. Sampai Jambi sampai ke Merak, terjun di laut ya. Padahal kalau ini dua dekat, tapi gara-gara matanya buta, dia nggak punya pengetahuan, nggak punya penglihatan, maka akhirnya dia nyebur laut, nggak dapat 20 juta, betul tidak? Maka matanya harus tidak buta. Maka kata Nabi, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, dan aku siapkan neraka jahanam untuk manusia dan jin. Yang model bagaimana manusia dan jin? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak merasa. Punya hati tapi tidak bisa membedakan keinginan yang benar mana keinginan yang salah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Akalnya nggak berfungsi, matanya mentolo. Kalau dilihat ini berapa? 1, ini 2, tapi nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Walahum adanul la yasma'una biha. Dan dia punya kuping tapi kupingnya tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Manusia bisa lebih sesat dengan binatang manakala akalnya nggak berfungsi, nggak diisi dengan ilmu pengetahuan yang benar. Maka kata saya yang ada di Jakarta, namanya Roma Irama lagi. Itu beliau mensitir dari ayat ini ya. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Musik. Udah nyambung musik ya. Ini enggak buta, dua matanya enggak buta, tapi dia enggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tuh telinganya dengar radio jelas banget, tapi dengar adzan enggak datang, enggak dengar kalau adzan. Makanya itu kan zamannya zaman internet, zaman internet, konang masjid wis podo keset, kupinge disumpel headset, krungu adzan malah joget, kupinge disumpel headset, krungu adzan genset apa sih? Jadi gede. Krungu adzan malah joget. Salatullah. Musik. Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dia yang ora siap, kasihan. Nah inilah akal kita harus berfungsi. Akal itu penasehat hati. Ini patihnya itu akal, rajanya hati. Kalau keinginan ada tapi akalnya bicara, inilah namanya orang yang punya ilmu pengetahuan. Jadi iman ada, ilmu juga harus
ada. Kalau iman ada, ilmu tidak ada, inilah orang-orang yang buta. Hadirin yang saya muliakan. Nah, dengan sholat, bagaimana sholat kita betul-betul kita jaga, karena sholat adalah kebutuhan istimewa. Coba, siapa yang sholat hari ini tadi kemarin dari subuh sampai isya full 5 waktu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Wah, Pak Guru tunjuk tangan. Yang siswa laki-laki yang full 5 waktu. Orang nana ya, beri lagi. Yang siswi, siapa yang hari kemarin subuh sampai isya full 5 waktu? Jamaah hadroh, siapa yang full 5 waktu? Jujur, nek ora jujur muga-muga bokonge udunen. Nah, coba siapa yang 5 waktu? Nah, 1, 2, alhamdulillah masih ada. Tapi ini sholat bukan fardu kifayah, nggak bisa diwakilkan. Saya wakil itu adalah yang vokalnya. Nah, nggak ada. Sholat ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu-satu. Maka usahakan sholat 5 waktu. Keuntungannya gimana sih kalau sholat? Kenapa orang 5 menit sholat lebih berat daripada 5 jam motong? Ya kan? 5 jam motong lebih semangat daripada 5 menit sholat. Kenapa? Karena nggak tahu keuntungannya. Biasanya kalkulasi harian tiap hari, tiap pagi sama istrinya, Bu, harga karet sekarang naik. Berapa, Pak? Sekarang 12.000. Wih, lumayan ya, Pak. Besok beli motor ya, Pak. Gitu. Bu, aduh, aku tadi kecopetan. Rugi sekali. Rugi, untung rugi, hanya rupiah. Betul tidak? Jarang yang dibaca di rumah-rumah kita, di dapur-dapur, di kamar-kamar kita membicarakan kebesaran Allah. Betul tidak? Jarang yang membicarakan bagaimana pentingnya sholat ini, sehingga nggak masuk. Karena segala sesuatu masuk, itulah yang akan keluar. Coba minta akuanya saya. Lah segar, Pak suatu. Ini kalau ini saya minum, kira-kira rasa kopi, apa rasa susu, apa rasa air putih biasa, rasa apa? Rasa segar. Bener? Coba kita buktikan, ya kan? Urung buka angelnya. Ini dibuka kan, Pak? Jan. Ya. Oh, nggak bisa juga. Oh ya, bisa. Otomotif tolong ambil kantang. Baik, kita coba. Ini rasa susu apa kopi? Apa rasa segar? Apa air putih? Saya buktikan ya. Sekarang dodok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, alhamdulillah. Ternyata setelah saya minum, ini rasa segar. Percaya tidak? Kenapa percaya? Karena ini memang tulisannya la segar. Cili-cili ra iso maca. Kalau ini tadi diisi kopi, diisi susu, diisi gula, pasti kopi susu. Kalau diisi air putih, pasti ya rasa air putih, ya kan? Apa yang masuk itulah yang akan keluar. Ini diisi la segar ya keluarnya la segar. Nah kita ini manusia diisi tiap hari itu harga karet, harga sawit, tiap hari joget-jogetan, krungu adzan malah joget, ya kan? Tapi kalau hari-hari diisi dengan kebaikan-kebaikan, dari kuping turun ke hati, dari mata turun ke hati, akhirnya akan dipraktekkan dalam kehidupan, yaitu apa yang masuk ke dalam
tubuh kita ini. Maka penting adik-adik, kita ini butuh nasihat kayak ini. Tidak hanya Isra Mi'raj Maulid Nabi, tapi hari-hari bagaimana kita ada nasihat. Karena manusia ini tercipta dari tanah, maka sifatnya juga seperti tanah. Tanah itu bagaimana? Tanah itu tiap hari dirawat, tiap hari didatangi, tiap hari dikunjungi. Tapi masih ada kadang kala jengking, ada ular, ada apa lagi? Ulat, ya kan? Padahal tiap hari didatangi, apalagi kalau tidak pernah didatangi, maka yang akan jadi hutan belantara. Yang datang bukan hanya kalajengking, tapi yang datang singa, beruang, macan dan sebagainya. Manusia juga sama. Manusia ini dinasihati tiap hari saja, kadang masih malas, tapi apalagi tidak pernah ada nasihat. Maka penting ada nasihat setiap waktu, setiap hari. Memilih YouTube ya memilih yang bagus, ya kan? Karena yang akan kekal abadi bukan hanya jasmani. Jasmani kalian ini berapa lama lah? Orang cantik sweet seven, wah, itu paling 15 tahun deh. Kalian itu umur 15 sampai 30 gitu loh. 15 tahun itu masih cantik, hidungnya mancung, pipinya halus bagi aspal Korea, ya kan? Matanya mantap, giginya miji timun, hidungnya laksana blungkang, cantik, rambutnya hebat kamu rambutnya bagus kayak Sarimi. Itu paling 15 tahun. Setelah 15 tahun ini ibu-ibu yang lebih 30 tahun itu perasaannya aja yang masih cantik, padahal sudah enggak, ya kan? Bapak-bapak kayak saya ini, perasaan saya itu masih ganteng, tapi sekarang kok nggak ada orang muji-muji. Jebulan ini kulit sudah mulai krepot, ya kan? Badan reot, mata melotot, hidung melosot, gigi copot, nggak ada lagi. Itu jasmani. Maka jangan hanya jasmani yang dipandang, tapi rohani. Dek, kalau cari istri yang bagaimana? Solihah. Wah, mantap ini. Solihah hatinya, hati dan amalnya, ya kan? Bukan bau berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati. Bukan alis terukir, bukan bibir berkincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi, sisi akan segera basi. Cinta karena gincu, jujur akan segera layu. Betul tidak? Ya, jangan kita ngikut aja hanya gara-gara mobilnya mengkilat. Aku cinta karena mobil ini mobil kredit. Waduh, pusing, nggak jadilah. Tapi hati dan perbuatan rohani inilah yang akan kita bawa sampai mati, kekal abadi, tidak akan pernah hancur. Maka kebahagiaan mulai terencana mulai ini, yaitu bagaimana hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Siap insya Allah ya? Jaga sholat dan berakhlak yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dari awal hingga akhir, segala kesalahan dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masang pulut nang dhuwur cemara, ingkang luput nyuwun pangapura. Upat lepet taline janur, lepat luput tetep dadya sedulur. Yupainten kelelegen susur, cekap semanten anggen kula matur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.